Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 24 Februari 2021, saya atas nama Ernawati Kristiningrum mengenai penelitian saya yang berjudul Dampak Manajemen Pengembangan Unit Usaha Lembaga Pendidikan terhadap Kemandirian di SMA Muhammadiyah Gunung Sidoarjo. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Catur Priambodo, MKes. Beliau adalah Direktur dari Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Ya, benar ya Bapak ya? Yeah. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, dan saya sangat merasa tersanjung gitu bisa berkomunikasi dengan baik Bapak, bisa saya mulai dengan pertanyaan yang pertama, J? Monggo. Baik. Bapak, jenengan ini kan sudah menyekolahkan semua putra-putrinya di Semanda, dari putra pertama, putra kedua, dan sekarang yang terakhir putri ketiga ini Pak. Kenapa kok memilih Semanda? Oh, masih ada lagi nanti? Masih ada satu lagi, tapi sudah masuk kelas 1, sudah melalui pendaftaran yang inden itu. Oh, inden, berarti 4 ya, total. Ampun, ya, sudah 4-4-nya. Baik, Bapak, kenapa kok memilih Semanda sebagai lembaga pendidikan untuk putra-putrinya? Yang pertama, yang sudah saya ketahui dengan hasil dari Ananda yang pertama itu ya, itu memang ada keseimbangan menurut saya ya, ada kesinambungan, keseimbangan antara iptek dan imtak itu yang barangkali menjadi satu kekuatan bagi si anak untuk bisa mengarungi hidup dan kehidupannya itu. Jadi yang menjadi alasan utama itu adalah memadukan itu. Barangkali kalau ada yang keduanya, ya karena ini di Aum Pendidikan Muhammadiyah. Jadi ada semacam keyakinan kalau Muhammadiyah yang pegang itu ya insya Allah jadilah itu. Tentu dengan berbagai karakter yang ada di masing-masing anak itu. Dan memang ini mungkin informasi entah itu keterkaitannya dengan pertanyaan lanjutannya atau enggak gitu ya. Jadi anak 1, 2, 3 yang sudah di Semamda itu semuanya di IPA. Semuanya di IPA. Sementara anak yang keempat itu hasil dari diskusi saya dengan anak yang bersangkutan itu lebih memilih ke IPS. Jadi maka terus kemudian ya memang di IPS kan itu. Kan cukup banyak orang tua itu yang tanda kutip gitu. Nggak rela kalau anaknya di IPS gitu ya. Tapi saya sangat yakin kalau di IPS pun dan di Semamda, anak saya yang keempat itu bisa lebih berkembang, bisa lebih menunjukkan keberhasilannya. Gitu. Saya kira itu. Baik, alhamdulillah. Baik, berarti secara garis besar Semamda itu sudah berada di ranah imtak dan iptek ya Bapak ya? Baik. Terkait semua putra-putrinya yang pernah sekolah di Semamda, baik yang pernah maupun yang masih, adakah putra-putrinya yang pernah mengikuti lomba mewakili Semamda, Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Dari yang paling besar itu, yang nomor 1 itu nggak pernah ikut mewakili. Nomor 2 juga nggak ada. Yang ketiga ini belum tahu. Sudah ke bedem sama online ini. Semoga nantinya bisa mewakili Semamda ya Bapak. Amin, insya Allah. Kalau tentang fasilitas di Semamda, Bapak,
Yang selama Bapak ketahui putrinya sekolah di Semamda ini, fasilitas yang didapat di Semamda apa saja? Ya kaitan dengan ini sih, apa proses belajar mengajarnya itu yang paling enggak yang mampu membuat si anak itu nyaman ya, dari cerita-cerita yang sudah pernah tersampaikan oleh yang sudah lulus dari Semamda itu, ya selama ini nyaman dan terpenuhi gitu ya. Kebutuhan terkait dengan ruangan, terkait dengan aktivitas-aktivitas olahraga atau ekstrakurikuler dan seterusnya itu, alhamdulillah sih terpenuhi selama ini. Baik, alhamdulillah. Ya. Menurut Bapak, menyekolahkan putra-putri di Semamda itu kalau terkait dengan fasilitas, apakah pernah menemui fasilitas di Semamda itu terdapat di sekolah lain? Fasilitas di Semamda yang terdapat di sekolah lain juga. Menurut sepengetahuan ya. Lah anak-anak saya nggak ada sekolah di tempat lain itu. Oh gitu Nggak punya ya. pembanding jadinya. Nggak punya Baik, pembanding. Iya. Nah, semuanya di Semamda. Baik Bapak. Apakah putra-putrinya pernah mendapatkan perawatan khusus Bapak di rumah sakit? Waktu sakit. Di rumah sakit. Oh, selama yang anak-anak yang sudah lulus itu nggak pernah. Selama ini nggak pernah. Oh gitu. Selama sekolah di Semamda maksud saya. Iya. Gifan, Belum Noval pernah sakit dirawat? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau putranya pernah nggak cerita sakit di area sekolah, terus perlu perawatan khusus dan bukan di UKS dirawatnya, tapi di klinik sekolah? Sama, nggak pernah juga. Alhamdulillah sehat semua ya Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang iya. Bapak seorang dokter juga ya. Jadi ada apa-apa dikit sudah ketahuan. Gitu. Iya, benar Bapak. Nggak sempat ada masalah di sekolah. Baik. Kalau begitu terkait dengan aula di Semamda Bapak, apakah jenengan tahu aula itu? Ya. Oh iya, apa jenenge? Auditorium. Auditoriumnya ada 2 itu kan? Yang besar ada 4 sama yang sebenarnya. Oh iya, beloknya itu kan ada lagi ya. Iya, lantai 2 juga kan itu ya. Iya, Bapak. Iya. Cuman sekarang ya. Menurut Bapak, aulanya Semamda itu bagaimana? Pernah berkunjung ya Bapak ya? Misalnya pernah mengikuti arahan penerimaan rapot atau acara-acara yang lain? Iya. Yang besar itu namanya apa? Aula apa itu yang besar? Yang masuk langsung naik itu yang biasanya. Iya, saya lupa Pak. Itu namanya aula utama. Saya juga lupa. Apa? AR Fakhrudin lah, iya. AR Fakhrudin, iya AR Fakhrudin. Iya, AR Fakhrudin yang besar itu saya kira itu sudah mumpuni kalau misalkan sampai untuk ke acara-acara pernikahan dan seterusnya gitu itu sudah cukup itu untuk wisuda selama daya tampungnya itu sesuai saya kira sudah cukup sih itu sudah mumpuni lah untuk dijadikan aula itu. Bagaimana sarannya Bapak tentang fasilitas aula? Sarannya Bapak tentang fasilitas aula pada kegiatan siswa. Mungkin selama ini putra-putrinya pernah cerita mengikuti acara misalnya nonton bareng di aula atau acara rapat IPM dan sebagainya. Kalau yang anak-anak yang sudah lulus itu saya sempat kesananya kalau dalam konteks kegiatannya anak-anak itu hanya wisuda saja saya ingat saya itu. Untuk yang kegiatan anak-anaknya itu wisuda sama parenting kan. Parenting yang waktu itu Neno Warisman. Apa itu? Ya, apa itu Ustadz Juhadi.
Ustadz Zuhadi Fajre itu, kalau menurut saya sih, barangkali yang masih lebih dibutuhkan itu tentang sound systemnya. Sound. Jadi suara itu masih mantul. Jadi artinya apalagi kalau yang di belakang gitu itu enggak utuh suara ininya. Karena barangkali memang tidak disetting untuk ini ya. Settingannya memang tidak untuk kegiatan besar yang harus dipikirkan sound-nya gitu. Iya benar, memang ya. Memang ada aula sendiri untuk pertemuan, cuman kapasitasnya kecil. Mungkin waktu itu karena kapasitasnya besar, jadi ya tidak ada peredamnya. Tapi kami ada sendiri aula yang ada peredamnya. Baik, jadi itu Pak. Terima kasih. Baik. Bapak selama menyekolahkan putra-putrinya di Semanda dengan biaya SPP sekian, kira-kira SPP sekian itu sesuai nggak dengan fasilitas yang diberikan sama Semanda? Oh, sesuai. Jadi gini, sejak dulu saya mulai menyekolahkan anak saya itu ya. Waktu itu malah pernah di masih SD Muhammadiyah Gresik ya. Itu saya sempat guyon gini. Sekolahan itu harus mahal gitu ya. Ini guyonan tapi memang menurut saya memang bisa diterapkan. Sekolah itu harus mahal supaya apa? Supaya ketahuan kalau orang Islam itu tanda kutip ya mampu. Dengan segala fasilitas yang ada itu. Saya guyonannya pokoknya kalau waktu pulang bikin jalan macet lah sudah. Itu harusnya seperti itu sekolah Islam itu. Jadi dan itu memang iya, coba waktu di Muhida itu sekolah ya macet waktu pulang. Terus di Musasi kan urut-urutannya ke Musasi, pulang ya macet di situ itu. Lah Semamda ini karena kebetulan jalannya besar, nggak sempet bikin macet gitu ya. Jadi bagi saya ya dengan segala kemampuan yang ada, dengan SPP yang sebesar itu memper lah dalam bahasa Jawa itu sudah memadai. Sudah sepadan dengan fasilitasnya ya Bapak? Betul, dengan segala yang diperoleh anak-anak itu. Dan sebenarnya kan kalau dibandingkan dengan output yang dikeluarkan itu ya gak sebanding, murah, terlalu murah bahkan mungkin ya. Kalau dengan apa yang dihasilkan output berupa anak-anak yang mandiri itu enggak ada apa-apanya sih biaya segitu. Baik. Menurut saya sih seperti itu. Baik Bapak. Dari rentang nilai angka 0% sampai 100% Bapak, kira-kira imbal balik SPP sekian dengan fasilitas yang diterima itu kira-kira rentang nilai yang keberapa ya Bapak? Semakin tinggi semakin baik ya. 0 sampai 100 itu semakin tinggi semakin baik. Ya, mungkin kalau di angka ya mungkin 90 lah. Oh, begitu ya Bapak ya. Di angka 90 lah ya. Baik Pak Dokter, saya kira cukup untuk wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena jenengan juga dalam kesibukan yang begitu padat memberikan waktu buat saya. Saya doakan semoga keluarga Dokter Catur mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, ini untuk tesis loh, Bu Erna ya? Iya, Bapak. Oh, tesis ya. Tesisnya di mana ngambilnya? Di Umsida? Di Umsida. Baik, iya di Umsida. Baik. Itu masuk apa berarti? Fakultas apa? Manajemen Pendidikan Islam. Masuk apa berarti? Fakultas Agama Islam. Oh, FAI ya. FAI ya. Iya. Baik Pak Dokter, salam buat anak-anak. Insyaallah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.